Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang, Mas siang. Duta. Siang Mas Duta. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mengerjakan tugas kelompok asinkronus 5, yaitu tugas diskusi. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kasus percepatan integrasi RDTR dengan OSS menjadi kunci tarik investasi dan infrastruktur. Jadi sedikit outline-nya ya, saya jelaskan. Jadi, bentar. Oke, udah nge-lag. Oke, sip. Jadi Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Pak Suyus Bindayana pada saat itu, yaitu tanggal 11 Juni tahun 2025, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dan integrasi rencana detail tata ruang, yaitu RDTR, dengan sistem online single submission atau SS sebagai strategi utama dalam menarik investasi infrastruktur ke Indonesia. Oke, Mas Bram, boleh disampaikan tahapan kegiatannya? Oke Mas Duta. Jadi untuk tahapan kegiatannya itu ada beberapa sih. Yang pertama itu kita siapkan dulu regulasi dasarnya kayak UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21. Terus biar proses perizinannya itu makin simpel dan RDTR-nya juga bisa nyambung ke OSS. Lalu kita juga didorong untuk percepatan penyusunan RDTR di daerah-daerah. Supaya apa? Supaya itu menjadi lancar dan ATR BPN dan Kementerian Investasi juga itu membuat surat edaran bareng ke Pemda buat percepatan integrasi. Dan yang nggak kalah penting juga itu ada kerjasama lintas kementerian dan lembaga, mulai dari ATR BPN, PUPR, sampai Kadin. Itu semua buat memastikan semuanya itu jalannya tuh bareng, Mas. Jadi itu aja sih, Mas, Oke, tahapan. oke, makasih ya Mas Bram ya. Jadi output atau hasil yang diharapkan dari percepatan integrasi ini adalah tersusun 2000 RDTR baru yang akan diterbitkan dalam beberapa tahun ke depan dan terciptanya ekosistem investasi yang efisien, transparan dan berbasis tata ruang. Kemudian terkait kaitannya dengan substansi mata pelatihan agenda kedua bisa disampaikan oleh Mbak Mia. Ya, baik Mas Duta. Jadi untuk keterkaitan dari kasus ini dengan mata pelatihan kita, nilai adaptif, yaitu di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perkembangan di dunia yang pada saat ini serba digital. Nah, di adaptif sendiri ada tiga kode perilaku. Yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, jadi dalam menghadapi perubahan ini, kita ASN harus cepat menyesuaikan diri dengan sistem OSS ini. Bagaimana cara menggunakannya, menginformasikannya, dan menghadapi kendala di dalam sistem ini sendiri gitu. Yang kedua, untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, dari penerapan integrasi RDTR dengan sistem OSS, memberikan ruang bagi ASN untuk terlibat lebih inovatif dan aktif, memberikan pendampingan dalam proses pelayanan publik. Yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Jadi di sistem OSS yang baru ini memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaannya. Jadi kita sebagai ASN yang terlibat dipastikan harus lebih proaktif menemukan solusi terhadap permasalahan dalam proses pelayanannya. Begitu. Terima kasih, Mas Tuta. Oke, sip. Jadi sedikit tambahan ya, OSS ini melibatkan tidak hanya dari BPN aja, tapi kementerian terkait juga ikut dilibatkan, yaitu Kementerian ATR BPN, Investasi, PUPR, dan Lingkungan Hidup serta Kehutanan juga ikut terlibat aktif dalam sistem OSS ini. Oke, jadi terhadap kontribusinya ke visi misi organisasi ATR BPN sendiri, kira-kira Mbak Fauziah bisa dijelaskan nggak? Baik ya Mas. Jadi menurut saya kontribusi terhadap misi dan visi organisasi itu kita sebagai ASN khususnya Kementerian Atr BPN dituntut bisa adaptif dengan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, regulasi dan juga prosedur. Kemudian penguasaan ASS juga menjadi wujud kita sebagai sikap adaptif dalam menjaga keseimbangan antara investor dan juga kepatuhan terhadap tata ruangnya. Hal ini juga mendukung visi misinya agar mewujudkan tata ruang yang tertib serta percepatan pembangunan infrastruktur melalui perizinan yang efisien dan efektif. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kita dapat kata kuncinya yaitu efisien, transparan, dan efektif. Oke.
Jadi Mbak Ibun boleh disimpulkan Mbak, karena waktu kita nggak panjang nih. Oke, jadi untuk case mengenai percepatan integrasi RDTR dan ASS dapat ditarik kesimpulan bahwa berita ini mencerminkan nilai adaptif pemerintah karena pemerintah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pembangunan dan tuntutan investasi yang semakin dinamis. Nah, pemerintah tidak berpaku pada cara lama nih, tapi juga berani melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Nah, selain itu juga penetapan target ribuan RDTR ini dan adanya kolaborasi lintas kementerian itu menegaskan bahwa adaptif berarti responsif, progresif, serta mampu bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Nah, dengan sikap adaptif ini, pemerintah dapat membuka peluang investasi lebih luas, memperkuat pembangunan, dan memastikan pelayanan publik lebih efisien dan relevan dengan tuntutan zaman. Seperti itu kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus ini. Oke, lengkap banget ya Mbak ya. Jadi kita wrap aja, jadi dapat ditarik kesimpulan seperti yang tadi Mbak Ibun sampaikan. Jadi dari apa yang kita diskusikan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman.